Setelah sebelumnya ngeluarin mouse-mouse gaming wireless flagship yang punya price range lumayan mahal di lini Daxa, Rexus kali ini bikin attempt untuk nyoba nge-cater ke golongan mouse budget. Dengan pertama ngeluarin Rexus Arca RX 107, sebuah mouse gaming wireless murah yang lumayan populer di harga 300 ribuan, kali ini Rexus ngeluarin yang basically adalah upgrade dari si Arca ini. Ini adalah Rexus Shaga, sebuah mouse gaming wireless baru dari Rexus yang punya segudang fitur tapi harganya merakyat. Apa aja tuh kira-kira fiturnya? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di sini gue lagi megang mouse gaming wireless terbaru dari Rexus, yaitu Rexus Shaga RX 130. Mouse ini menurut gue itu sangat amat menarik, bukan cuma karena fiturnya, tapi karena price tag-nya dengan segudang fitur yang dia punya. Jadi secara general, mouse ini adalah mouse gaming wireless yang punya 3 mode koneksi, bobot yang cukup enteng, sensor PixArt yang pastinya sangat identik dengan mouse gaming zaman sekarang, dan its own charging dock. Yes, mouse ini punya charging dock sendiri. Sebelum gue masuk secara detail tentang fitur-fitur yang dipunya sama Rexus Shaga ini, gue pertama pengen bahas apa aja yang bakal kalian dapat kalau misalnya kalian beli mouse ini. Jadi dalam boxnya, selain dapat unit mouse-nya, kalian itu bakal dapat kabel Type-C paracord dan juga charging dock yang dua-duanya itu bakal matching sama warna mouse yang kalian pilih. Selain itu, kalian pastinya juga bakal dapat user manual dan juga kartu garansi. Nah, hal pertama yang pengen gue bahas di sini itu adalah fisik dari mouse-nya. Rexus Shaga ini punya bentuk ambidextrous yang artinya dia itu simetris kanan kirinya dan punya bentuk yang memanjang ke belakang yang artinya dia itu cocok buat kalian yang pakai mouse dengan palm grip atau fingertip grip. Untuk bobotnya sendiri di sini Rexus klaim kalau dia itu beratnya 73,5 gram, tapi setelah gua timbang sendiri ternyata beratnya itu 78 gram. Lumayan jauh ya perbedaan bobot klaim dari Rexus sama bobot aslinya. Tapi menurut gue itu masih bisa ditolerir mengetahui fitur-fitur yang dia punya dan juga price tag-nya. Mouse ini juga punya RGB yang mirip sama RGB-nya Daxa R4 yang artinya lampunya itu cuma strip doang di bagian belakang mouse-nya. Nah, RGB-nya ini bisa diatur lewat tombol LED yang ada di bawah mouse-nya atau lewat software. Dan RGB-nya itu punya fitur di mana kalau mouse-nya itu digerakin, RGB-nya mati untuk nge-save daya dari baterainya. Untuk tombolnya di sini dia ada 7 tombol termasuk scroll wheel-nya, dan semua tombol ini walaupun fungsinya itu udah ditentuin, bisa diatur ulang lewat software-nya. Ngomongin soal software, Rexus Shaga ini layout software-nya itu agak beda dari mouse-mouse Daxa ya. Tapi overall fungsinya tuh mirip-mirip sih. Ada fungsi buat ngatur DPI, ngatur RGB, ngatur makro, ngatur fungsi tombol, polling rate, pokoknya harusnya lengkap sih. Dan juga software-nya itu ngasih kita opsi untuk nge-save config yang udah kita atur dalam bentuk file. Jadi semisal kalian misalnya pengen sharing config mouse Rexus Shaga ini ke teman-teman kalian yang sama-sama pakai Rexus Shaga juga, itu bisa banget. Oh ya, dia juga ada 2 pilihan warna ya. Ada warna putih yang kayak punya gue ini dan juga ada warna hitam. Nah, hal kedua yang mau gue bahas dari mouse ini itu adalah konektivitasnya. Rexus Shaga ini punya 3 mode konektivitas yang artinya dia itu bisa dikonek pakai kabel Type-C, bisa pakai dongle 2,4 GHz yang tersimpan di kompartemen khusus di bagian bawah mouse-nya, dan juga Bluetooth. Jujur ya, ini pertama kalinya gue lihat ada brand yang berani ngeluarin mouse gaming wireless yang punya triple connection dengan harga segini coy. Bahkan mouse lini Daxa itu tuh nggak ada yang triple connection, diduluin sama dia coy. Untuk latency-nya sendiri di sini gue udah coba untuk main game Valorant dan juga Osu dengan koneksi kabel dan dongle 2,4 GHz. Dan di kedua koneksi itu gue nggak ngerasa ada delay, dan kalaupun ada delay itu hitungannya sepersekian detik aja sih pasti. Oh ya, keep in mind kalau di sini untuk yang koneksi 2,4 GHz-nya itu gue taruh dongle-nya di USB hub gue yang di atas meja, yang artinya posisinya itu lumayan dekat sama mouse-nya, dan di kondisi laptop gue itu koneksi internetnya pakai kabelan. Nah, tapi kalau misalnya pakai Bluetooth di sini baru kerasa bedanya ya. Yang pertama itu adalah ada sedikit ketidakakuratan di kursornya. Dan yang kedua itu pastinya kalau pakai Bluetooth itu akan ada terasa latency sedikit lebih besar kalau misalnya dipakai buat main game. Tapi memang mouse-mouse lain yang mungkin punya triple connection juga itu pasti sangat amat disarankan kalau misalnya buat main game, apalagi game kompetitif ya. Itu pakai kalau nggak ya dongle 2,4 GHz-nya, ya kabel aja, nggak usah pakai Bluetooth. Jadi memang koneksi Bluetooth ini cuma semacam nice to have aja gitu. Misalnya kalian pengen pakai mouse ini untuk kerja di luar rumah dan mungkin aja lupa bawa dongle-nya, ya ada koneksi Bluetooth. Untuk cara pakai koneksi dongle 2,4 GHz-nya itu switch-nya cukup dikatasin aja, dan untuk mode Bluetooth itu switch-nya dikebawahin. Pastinya pairing dulu sama device-nya, dan kalau udah pernah di-pair sama device kalian, harusnya setiap masuk ke mode Bluetooth itu mouse-nya bakal langsung connect ke device-nya. Kemudian hal ketiga yang pengen gue bahas dari mouse ini itu adalah spek-nya.
Rexus Shaga ini pakai switch Huano untuk klikannya dan mereka klaim bisa tahan sampai 20 juta klik sebelum switchnya itu kenapa-napa. Tapi di sini sayangnya untuk encoder scroll wheel-nya itu nggak dispesifikasiin sama Rexus dia pakai apa, jadi mungkin aja dia beda dan nggak pakai TTC Gold kayak misalnya mouse-mouse lini Daksa mereka. Untuk feel switch-nya di sini gua kerasa itu lumayan tactile, tapi emang kerasa agak lebih berat dibanding mouse-mouse mereka yang Daksa. Karena mereka itu switch-nya itu pakai Keil GM8. Kalau ini dia pakai switch Huano, itu kerasa agak lebih berat dikit kalau menurut gue. Nah, untuk sensornya Rexus Shaga ini pakai Pixar PMW3325. Memang sebuah sensor yang lumayan sering dipakai sama mouse gaming budget ya. Dan menurut research gue, PMW3325 ini adalah sebuah sensor yang decent dan bisa dibilang sebuah sensor entry level yang sering dipakai sama mouse dengan harga 500 ribuan ke bawah. Beberapa mouse notable yang pakai PMW3325 itu ada Rexus Arca, Pressplay Nova, dan juga Cooler Master MM311. Tapi kalau misalnya dibandingin sama mereka, si Rexus Shaga ini di luar sensornya itu masih punya fitur-fitur dan nilai plus yang menurut gue dia itu paling worth it secara price to performance. Secara di atas kertas, PMW3325 ini performanya pasti berada di bawah 3370, 3389, dan pastinya 3395. Tapi PMW3325 ini tuh bukan sensor yang jelek ya. Gue udah coba pakai mouse ini untuk main game yang butuh keakuratan sensor, dan perbedaannya dengan mouse gue yang pakai T395 itu ada dan kerasa sih. Tapi bukan yang sampai gue nggak bisa pakai mouse-nya sama sekali. Memang ada sedikit inkonsistensi di beberapa momen. Tapi secara overall untuk dipakai buat main gitu ya. Misalnya di Valorant gue kan ranknya itu Platinum Diamond ya. Itu masih amat sangat viable sih. Asal kalian pakai mouse ini tuh ya buat main rank biasa aja. Jangan yang super kompetitif banget. Misalnya main Valorant Premier gitu. Atau kalian pro player dan pakai mouse ini nggak disarankan sih. Untuk max DPI mouse ini sendiri juga udah sampai 10.000 DPI dan untuk max polling rate-nya itu ada di 1000 Hz. Jadinya itu bisa kalian atur sesuka hati lewat softwarenya. No, you don't. Walk it off, G. Oh iya, charging dock. Rexus Shaga ini punya dedicated charging dock yang bisa kalian pakai buat ngecas mouse-nya kalau baterainya udah habis. Cukup ditempel aja ke docknya dan dia akan mulai charging. Tapi pun kalau misalnya nggak mau ngecas pakai dock, dia juga bisa dicas langsung pakai kabel Type-C layaknya mouse gaming wireless pada umumnya. Nah, setelah gue florin segala macam fitur yang dimiliki sama Rexus Shaga ini, gue punya beberapa catatan dan beberapa concern terhadap mouse ini sih. Yang pertama itu adalah bentuknya. Menurut gue nggak masalah kalau misalnya Rexus Shaga ini mau kelihatan agresif banget di looks-nya sebagai mouse gaming. Tapi yang jadi concern gue itu ada di bagian mouse fit-nya. Rexus nggak kasih tahu bahan mouse fit-nya itu apa, apakah PTFE atau bukan. Tapi penempatan fit-nya itu agak aneh sih menurut gue yang belakang. Dia itu fit-nya kepisah gitu sama tempat nyimpen dongle. Jadi rasa gliding mouse di bagian depan dan belakang itu nggak kerasa sama karena porsi fit-nya yang nggak seimbang. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya mouse fit bagian depan dan bagian belakang itu dibikin yang ukurannya tuh hampir sama ya supaya feel glidingnya itu lebih seimbang. Yang kedua itu adalah bobotnya. Mouse ini padahal punya potensi untuk punya bobot yang jauh lebih enteng terutama di price range-nya. Tapi sayang ya, karena dia itu maksain ada fitur Bluetooth, terus maksain ada magnet-magnet yang bisa buat wireless charging pakai charging dock, itu jadi nambahin bobot-bobot yang menurut gua agak sedikit unnecessary untuk berat mouse-nya. Karena kan secara kalau misalnya mau nambah wireless Bluetooth, ya artinya harus ada modul Bluetooth-nya. Dan kalau misalnya mau nambahin si charging wireless di dock-nya itu harus nambahin modul juga. Jadi ya pasti nambah bobotnya. Nah, ngomongin charging dock, menurut gua hal ini tuh agak terlalu gimmicky ya. Ibaratnya tuh kita kalau misalnya yang udah biasa pakai mouse gaming wireless, seumpama mouse-nya baterainya habis, itu pastikan kita pengen langsung nyolok
ke mouse-nya, si kabel Type-C-nya itu untuk supaya yang pertama mouse-nya itu kecas, dan yang kedua mouse-nya itu bisa tetap kita pakai. Nah, kalau misalnya kita chargingnya di charging dock, artinya berarti selama mouse-nya ngecas, ya nggak bisa kita pakai dong mouse-nya. Jadi rasanya keberadaan dock ini tuh memang purely buat aksesoris dan setup aja sih. Soalnya toh mouse-nya bisa dicas pakai kabel aja gitu. Masih ngomongin soal bobot nih. Gue jujur agak kurang nyaman sama pembagian bobot di mouse ini. Karena setelah gue pakai dan gue coba, bobotnya itu lebih berat di bagian belakang dibanding bagian depan. Hal ini tuh jadi noticeable banget ketika lagi main Valorant dan pengen ngeflick. Karena bagian belakang mouse itu lebih berat, jadi tangan kita mau nggak mau ngikut gerak ke bagian belakang yang lebih berat. Alhasil kalau ngeflick itu jadinya ngelihat bawah dulu dah. Hal ini mungkin bisa diatasin dengan cara adaptasi seiring waktu pakai mouse ini ya. Tapi gue rasa ini tetap perlu dikasih tahu sih. Tapi sebenarnya semua hal itu ya, semua kekurangan yang dimiliki sama mouse ini tuh menurut gue masih bisa dimaafin setelah kalian mungkin tahu price tag-nya itu berapa. Dan harga mouse ini itu cuma 399.000 atau 400.000 pas aja. Menurut gue mouse dengan segudang fitur ini ya, dengan bobot yang nggak terlalu berat di 78 gram, itu murah sih. Dan kalau misal kalian beli mouse ini di tanggal 5 September, yang artinya hari dimana video ini diupload, sampai tanggal 9 September itu bakal dapat diskon 10.000 dan jadinya dia itu harganya itu di 389.000. Nah, mouse ini tuh cocoknya buat siapa? Yang pertama, itu buat kalian yang mungkin nyari mouse gaming wireless tapi budgetnya itu masih terbatas di bawah 500.000. Yang kedua, itu buat kalian yang ukuran tangannya lumayan gede ya, karena mouse ini tuh lumayan memanjang jadi lebih cocok untuk yang pakai fingertip grip atau palm grip. Dan yang ketiga, mungkin buat kalian yang butuh mode Bluetooth buat work from anywhere tanpa harus pusing mikirin naruh dongle di mana ya tadi. Nah, buat kalian yang tertarik buat beli mouse ini, seperti biasa linknya udah gue taruh di bawah ya di deskripsi. Jadi buat kalian yang mungkin aja mau ngebantu gue secara finansial juga, itu bisa banget beli mouse ini pakai link gue. Oke, jadi itu aja untuk review singkat gue terhadap Rexus Saga RX 130 ya. Sebuah mouse yang menurut gue sangat amat price just right. Bener-bener pas banget harganya ya, jadi nggak overpriced, nggak underpriced, dan bener-bener dengan fitur-fitur yang dia punya itu ya pas aja gitu harganya di situ. Semoga video ini ngebantu dan bermanfaat buat kalian semua, terutama buat kalian yang lagi nyari mouse gaming wireless murah ya kan. Dan semoga kalian semua terhibur juga sama video ini. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.